Jadi kalau kita makannya berlebih, sedangkan pankreas kita memproduksinya udah sedikit, akhirnya ada sisa kadar gula yang tidak tercerna masuk dalam darah, akhirnya lama-lama mengental. Hai guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama Dimas di channel Dimas Travel and Vlogger. Kali ini saya udah berada di tempat bekam langganan saya nih, yaitu di Rumah Bekam Kendal. Nah, Rumah Bekam Kendal ini beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 21 Kendal, atau jaraknya itu sekitar 5 menit dari alun-alun Kabupaten Kendal ke arah timur ya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah bekam ataupun bahkan yang sudah sering bekam, mungkin perlu kita ingatkan kembali bahwa bekam ini merupakan salah satu pengobatan ala Rasulullah ya. Jadi bekam ini atau orang biasa menyebut hijamah, merupakan salah satu warisan pengobatan yang sudah ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi salah satu pengobatan yang disarankan oleh beliau sebagai salah satu ikhtiar untuk terhindar dari berbagai macam penyakit. Maka bisa dikatakan bahwa bekam ini merupakan living sunnah untuk hidup sehat. Betul ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih Rasulullah menganjurkan kita untuk bekam gitu ya? Mengapa sih Rasulullah menganjurkan bekam? Kenapa ya? Nah, perlu kasih tahu juga bahwa pertama, terapi bekam ini melindungi dan sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan. Yang kedua, proses bekam ini membuang sel-sel darah merah yang rusak dan darah yang tidak dibutuhkan lagi. Dan ketiga, kapasitas ikatan zat besi dalam darah bekam itu sangat tinggi, yaitu berkisar antara 550 sampai dengan 1100. Dalam pandangan Islam, seperti dikutip dalam PISSKTB, metode bekam ini sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama menganggapnya ini sebagai sunnah. Nah, Rasulullah SAW juga melakukan bekam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah dibekam oleh Abu Thaibah. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi medis ya, pada laporan yang diterbitkan di Journal of Traditional and Complementary Medicine, tercatat bahwa terapi bekam ini dapat membantu mengatasi jerawat, penyakit herpes, zoster, dan bisa meredakan nyeri. Nah, selain itu, The British Cupping Society mengatakan juga bahwa terapi bekam ini sering digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan seperti kelainan darah, anemia, dan hemofilia, radang sendi, kesuburan dari gangguan ginekologi, masalah kulit seperti eksim dan jerawat, tekanan darah tinggi, migrain, kongesti bronkus akibat alergi atau asma. Nah, ngomongin tentang Rumah Bekam Kendal, sebenarnya sudah berdiri sejak lama. Bapak Muhammad Zuhdi Arif, selaku terapis sekaligus pemilik Rumah Bekam Kendal, ini sudah memulai praktek bekam ini itu udah lama ya, yaitu sejak beliau lulus dari studinya di Solo. Nah, terkait dari kemampuan dari terapisnya sudah tidak diragukan lagi guys, karena praktek bekam milik Bapak Zuhdi ini sudah berdiri udah lama dan udah banyak memiliki sertifikasi juga. Dan yang paling penting, peralatan bekam yang dipakai juga disterilkan dulu dengan menggunakan alat pensteril khusus sebelum diaplikasikan ke tubuh pasien. Dan selain bekam, di Rumah Bekam Kendal ini juga melayani terapi pijat urut, gurah, kemudian kop api, moksa, dan juga terapi sinar inframerah. Nah, untuk tarif yang dibebankan kepada pasien juga cukup terjangkau. Bahkan di Rumah Bekam Kendal sudah ditempel daftar harga atau price list-nya, sehingga pasien tidak perlu menanyakan lagi untuk bisyarah yang harus diberikan. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Makan manisnya berlebihan. Nah, biar lebih afdol, kita dengerin langsung aja yuk bincang-bincang bersama Pak Zuhdi Arif, selaku pemilik dari Rumah Bekam Kendal. Olahraga kurang, sensitivitas lain-lain kurang, akhirnya itu kalau makanya ada 40 ke atas banyak penyakit itu kan. Sensitivitas lain itu maksudnya apa, Pak? Sensitivitas maksudnya gini, setiap organ kita itu punya sensitivitas, Mas. Kalau itu sudah kurang sensitivitasnya, cara kerjanya itu sudah berkurang. Contohnya pankreas.
dia kan memproduksi insulin. Insulin itu untuk menetralisir gula dalam darah. Nah, kalau insulin kita dikeluarkannya proporsional sesuai kebutuhan kan. Gula masuk misalkan 600 kcal gitu kan. Insulin yang dikeluarkan pankreas pun sama persis dengan itu. Jadi kalau kita makannya berlebih, sedangkan pankreas kita memproduksinya udah sedikit, akhirnya ada sisa kadar gula yang tidak tercerna masuk dalam darah, akhirnya lama-lama mengental. Atau sensitivitas insulin itu berkurang karena kurangnya olahraga itu. Yang dikeluarkan bagus, dicek pankreasnya jadi bagus, tapi kok gulanya tinggi, kenapa? Ternyata insulinnya itu sensitivitasnya kurang. Ini yang bilang malah dosen Widya Husada, bukan pasien saya. Jadi bilang diskusi sama saya, Pak Arif, tidak mesti jumlah insulin itu dengan gula yang masuk itu sama, tapi mesti tercerna semua, tidak mesti. Terkadang sensitivitasnya kurang, yang dikeluarkan sama, ada sisa yang tidak tercerna. Itu dari insulin saja, belum lagi nanti misalkan protein. Protein itu kalau kita memasukkan protein itu diolah dalam tubuh kita jadi asam amino namanya. Kalau gula jadi glikogen. Asam aminonya pun nanti begitu juga. Makanya stres saja wes. Stres itu psikologi kan, tidak ada kaitannya dengan olahraga. Itu lambungnya kena kok. Makanya orang kalau kecemasannya tinggi, stres itu dia kenanya lambung mesti. Pengaruh sama lambungnya. Ini pengaruh sama psikologi. Jadi sensitivitas itu dibutuhkan dalam metabolisme kesehatan itu. Contohnya tadi kalau gula dari pankreas. Belum lagi kan yang lain-lain banyak. Tubuh kita itu kompleks mas, sempurna. Kalau sensitivitasnya kurang, dia juga nggak stabil. Berarti kayak kalau misalnya orang kan kadang dia makannya banyak tapi kok dia nggak gemuk-gemuk misalnya, sama orang yang makannya dikit tapi cepat gemuk, itu termasuk kayak gitu juga nggak? Itu sensitivitasnya juga. Itu pencernaan dia bagus. Jadi apa yang dia input keluarnya pun seimbang. Karena sensitivitas insulin tadi yang lebih ya Pak? Sudah. Kalau insulin tadi kaitannya dengan gula. Contohnya lain gini mas, apa ya, sensitivitas kinerja organ kita itu. Orang udah kecanduan obat, orang udah suntik insulin, dia punya gula, harusnya kan dia kurangi kalorinya, kurangi itu kan, olahraganya bagus biar meningkat. Kalau dia sudah suntik insulin jadi manja mas, jadi seakan-akan insulin dalam tubuhnya itu sudah kurang sensitif, dia tidak bisa mencerna itu lagi karena sudah mengandalkan dari luar suntik insulin. Orang ketergantungan obat pereda nyeri itu sudah. Pak Parti, monggo benar Pak. Waalaikumsalam.